Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu laras. Oke, ini jumpa lagi nih sama Master Pak Badi nih. Yang pertama-tama kita membahas tentang regulator ya, solder ya. Ini viral banget nih dari semalam. Regul ini sampai penasaran ya sobat blur ya. Saya sendiri pun sempat penasaran juga tentang regul ini kayak mana kan. Ini saya mau tanya sama Master nih, Pak, apakah itu benar kita memakai regulator itu sempurna atau non regulator itu sempurna juga gitu loh? Gimana itu? Kebanyakan orang kan istilahnya kan bahwasannya kan orang berpikiran pakai regulator itu sempurna akurasinya di powernya kan gitu. Tapi kita selama beberapa tahun terakhir ini kita pakai regul malah amburadul kan gitu kan. Malah kita memilih nggak pakai regul kan gitu kan, sebaiknya kan gitu kan. Kenapa kita orang-orang berasumsikan bahwasanya pakai regulator itu sangat sempurna di power gitu. Itu yang jadi pertanyaannya gitu. Oke ya. Seperti di sekarang nih ya. Di sini ada beberapa contoh regulator ya. Mulai dari paintball. Ya ini juga paintball yang terbaru ya. Oke. Nah, di sini pun ada yang jenis P70 ini, kebetulan ini ada pakai T-Rex 2 ya. Ya harganya lumayan juga ya. Ya pada dasarnya regulator ini hanya sebuah pengaturan angin ya. Yang diinginkan ya sebenarnya senapang pun tanpa regul pun nggak ada masalah sih. Cuman kan ada cumanya juga sih. Ya namanya angin mulai dari maksimal dari 3000 sampai ke 2000. Ya namanya tekanannya itu udah berubah. Nggak akan ada satu senjata pun istilahnya groupingnya itu dari angin 3000 ke 2000 itu groupingnya satu koin tuh nggak ada. Iya. Mau di jarak berapapun nggak ada. Bohong itu kalau ada. Iya. Kalau dia bisa dari 3000 sampai 2000 groupingnya satu koin di jarak 25 meter itu tidak ada. Nah itu kalau teori dasarnya. Teori dasarnya kan Bang. Tapi kenyataannya kan nggak Bang gitu. Tapi ya itu tadi ya. Ya kita tergantung dengan settingan kita. Ya kita maunya pakai peluru yang beratnya berapa, speednya berapa, dan kita ya setidaknya kita memiliki krono ya untuk mengetahui dari speed full sampai dengan yang rendah itu bisa digaris dia istilahnya standar lah gitu, nggak terlalu tinggi dan tidak terlalu rendah, standar sama lah speednya ya. Ya orang beranggapan memakai regul itu sempurna, makin sempurna. Ya kita maunya seperti itu ya, tapi cuman kenyataannya nggak seperti itu. Enggak. Kenapa gitu hancur ya? Karena kan semua itu tergantung berapa tembakan yang stabil dia dan outputnya berapa yang mau kita inginkan, kan kembali ke situ. Selama ini ya kita belum pernah tahu permasalahan di mana ya. Kita memakai regul yang pada umumnya ya seperti paintball. Ya kita pakai yang regul yang umum lah kan gitu ya. Kita baru pasang, kita setting bagus kan gitu. 1 hari 2 hari akuratnya kan memang lebih baik kan gitu, groupingnya lebih rapat. Setelah dipakai 4 hari 5 hari sama 1 minggu kok makin ngaca. Apa masalahnya? Dari mana itu? Permasalahannya sebenarnya ada di sini ya. Di coupler ya sebenarnya. Di inlet ini ya. Oh di inlet. Di inlet. Bocor gitu ya Bang ya? Dia penutupnya itu tidak sempurna ya, terlalu lama. Sementara waktu kita menembak satu target, gitu kita tembakkan dengan waktu umpamanya lebih dari 20 detik, udah kita tembakkan lagi, atau nggak kena meleset. Sementara ini belum nutup sempurna. Kenapa bisa saya bilang? Ini kalau kita lihat ya, kalau dengan kasat mata kita nggak kelihatan sama aja. Sama aja. Tapi kalau dengan kaca pembesar kita lihat, ini baru ketahuan ya. Apa permasalahannya? Dia udah ada tepaan di sini. Dengan sendirinya namanya tepaan ini. Ya angin itu kan membawa kotoran. Dia terlalu lambat untuk dia masuk ke sempurna waktu buka tutupnya. Di sini permasalahannya.
Di inlet itu. di ya? inlet ini. Makanya kita gantilah inlet ini yang sekarang ini pakai Sustapek. Sustapek. Oh. Ah. Dia lebih keras bahannya. Cuman ada cumanya juga. Kelebihannya juga ya Bang ya. Untuk menyesuaikan dia supaya dia duduk pas di dalam ini, itu yang agak sulit. Oh, itu Untuk kekurangannya. membuatkan presisinya dia itu benar-benar presisi, itu sulit. Itu kekurangannya Bang ya. Itulah kekurangannya. Tapi kalau dia ini sudah memang presisi duduknya, itu umurnya lebih lama dibandingkan dengan bawaannya. Biasa kita Berarti kan asumsinya gini Bang, mau regul apa saja boleh kan itu kan. Iya. Yang penting kita tahu dengan hukumnya seperti apa kan gitu Bang. Ya kan Bang. kalau lah ya kita umumkan, kita kan pakai model untuk penyetingan regul, kita pakai yang analog ini ya, karena ini yang lebih murah ya. Kita mau beli yang seperti ini lebih mahal kan gitu ya. Nah, kalau kita lihat dari di sini, kita pasang, kita setting, umpamanya kita output 18, kita cek sebentar aja nih, kita nggak kelihatan nih berapa komanya nih. Nah, kalau analog, analog ya. Tapi kalau pakai ini baru ketahuan berapa lama dia sempurnanya dari menutup kan gitu. Jadi kita kalau umpamanya ya istilahnya gini Bang, ini harus diasumsikan dan diwajibkan Iya. bagi pengguna regulator memakai yang digital. Iya. Gitu ya Bang ya. Jadi apakah yang nggak pakai regulator itu tidak akurasinya tidak baik? Oh, belum tentu. Belum tentu juga ya Bang. Gini lah ya. Ini kita anggap aja ya, satu tabung ini 500 cc ini tidak memakai regulator nih ya. Ya, kita anggap ini langsung lah, ini ruang ledak ini ya. Kita tembakan dari angin umpamanya dari 2800 Iya. ke 28. Kita tembakan pertama ini sampai 10 tembakan. Ya kita anggap aja ini satu ini kita ambil 1 sendok. Kira-kira kurangnya seberapa sih? Kan gitu ya. Iya, iya. Nah, kira-kira berapa cc sih kan Iya. gitu ya. Dengan sendirinya kan untuk dia mencapai tekanan angin 2000 tadi mulai dari 2800 itu pasti udah jauh. Nah, beda ya. Kalau inilah kita anggap ini, yang ini kita memakai regulator. Dengan sendirinya kan ruang ledak tuh segini nih. Iya, iya. Isinya nih kursinya. Apabila ini bermasalah pada regulator yang tidak itu, disitulah yang membuatkan itu kok bisa ngaca. Oh, berarti intinya di regulatornya itu ya. Kita menyalakan, loh, pilihnya nanti geser waktu kita hunting ke sana kemari. Apakah laras yang geser ke sana? Padahal sebenarnya tidak. Padahal sebenarnya inti permasalahannya ada di speed senapangnya tadi. Dia yang tidak stabil. Oh gitu. Makanya kita kalau apalagi ya, kalau kita tes pakai krono ya, itu dengan peluru ya, peluru kita cetak sendiri nih ya, beratnya itu umpamanya 13,5 atau ada yang itu nanti beratnya 13,9. Hanya selisih 4 green aja ya, 0,4 green itu di speed di krono, waktu kita krono itu 0,1 aja itu di situ mau 10 IPS-nya selisihnya. Ngaruhnya 10. luar biasa ya Bang ya. Makanya kalau bisa kita waktu membuat peluru ataupun kita beli peluru yang Cetaklah cetakan, sepresisi mungkin. Iya, cetaklah yang beratnya itu sama. Iya, dan sepresisi mungkin gitu Bang ya. Gitu. Apapun cetak, memang ya beratnya pun jauh beda, nggak mungkin bisa istilahnya besarnya 1 koin jarak 50 meter, itu nggak akan mungkin. Nih, selanjutnya ya saudara ya. Regulator, apakah regulator bisa meminimalisirkan udara atau tidak itu Pak? Ya, itu tergantung sama settingan kita ya. Oh, tergantung dari settingannya ya. Karena gini ya, kita memakai regulator nih ya, kita beranggapan senapang kita belum memakai regulator nih ya. Kita anggap saja ya satu senapang tidak memanggil regulator dengan peluru yang standar, kita umpamanya kita pakai 12 green ataupun 10 green dengan di jarak 50 meter lah kita bilangnya. Kita anggap aja dah ya, besarnya itu 1 koin. Kan begitu ya. Ya tanpa regulator minimal istilahnya 2 magazin itu paling banyak. 2 magazin. Kalau Jadi, nggak memakai, tidak memakai magazin. Tidak memakai regulator. Ya. Sampai 2 Dan magazin ya. 2 magazin. Dan kita berharap bagaimana ya saya pasang regulator ini, karena kan apapun ceritanya kita tambahkan 1 regulator ke 1 senapang itu kan udah perlu biaya. Iya. Minimal, Makin mahal, iya, kan makin mahal ya. Hmm. Kita berasumsi
kita pasang regulator, grouping itu makin rapat, Iya. dan jumlah tembakan lebih banyak. Ya, lebih bagus. Kan ya, begitu gitu. ya? Iya. Tapi kenyataannya nggak seperti itu. Iya. Kenapa? Memang hukum fisikanya seperti itu, Bang. Iya. Apapun ceritanya kita udah mengeluarkan uang banyak, Iya. seharusnya hasilnya lebih baik. Iya, benar, Tapi Bang. kenyataannya nggak seperti itu. Kita beli dari toko regulator, kita pasang dengan senapang yang sama ini ya, tanpa kita setting lagi tekanan palep yang ada di dalam. Banyak Itu kali itu, Bang. mustahil dia bisa langsung. Kalaupun ada, itu hanya pas kebetulan. Pas kebetulan. Nah, Untuk mengembalikan seperti semula settingan yang awal itu susah banget ya, Iya. Bang ya. Itu intinya, karena Bang apapun ya. ceritanya kita ya nama suatu akurasi itu kita memerlukan suatu alat, suatu Benar. alat bukti. Nggak bisa kita kira-kira dengan pengalaman kita segala macam. Semua itu perlu alat. Iya. Nah, ini lagi, Bang. Ini Regul udah mendukung nih, Bang, ya kan? Udah mendukung nih semua output dan segala macam ini udah mendukung semua, ya kan? Nah, ini ada lagi nih. Kenapa ini Power udah mendukung? Kenapa kok bisa ngaca? Oke. Itu lagi. Ada yang kayak gitu, Bang. Kenapa? Banyak ya kan, Bang? Bang Bade pun pernah ngalamin Iya. juga kan? Udah pasti kan, Bang? Itu apa biasanya, Bang? Ya permasalahan gini ya. Ya ini Namanya sharing-sharing nih ya, Iya. Wan ya. namanya kan ini benda ya. Benda ini kan semuanya itu kan dipakai. Iya. Apalagi seperti regulator paintball. Waktu kita pakai, yang namanya kita pakai itu, ya kita umpamanya kita isi angin ini ya. Pada jam hari ini jam segini kita isi angin ini full nih. Waktu kita setting awal nih, Iya. kita tembakan tuh bagus nih, kan gitu. Di dalam ini kan ada di spring. Iya. Itu kan selama waktu kita tidak pakai pun angin kan tetap ada dalam tabung. Iya. Kan begitu Ini ceritanya. ceritanya ini Iya. masih belum pakai regul. Iya, ini Oh, udah pakai regul. Udah pakai regul. Oh ya. Tadi kamu bicara kan. Iya, 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 ya pakai regul. Iya. Tahu-tahu 1 minggu kemudian kok tembaknya kok ngaca-ngaca. Nah, Kan apa gitu masalahnya tuh? ceritanya. Apa masalahnya? Ya sementara kita kan ya kenapa nggak kita pakai-pakai. Iya. Nah, permasalahannya sebenarnya ada di inletnya. Oh, di inlet ini tadi ya. Inlet ini tadi dia kan menekan terus. Tidak ada. Oh, berat kerjanya dia, iya. Bang ya. Jadi solusinya apabila kita senapang kita pakai regul, umpamanya kita output kita di 1800 ya. Ini tipsnya kalau bisa kita senapang itu setelah kita hunting ya, itu kita simpan. Kalau bisa outputnya itu jangan di atas 1800, di bawahnya. Oh, berarti istilahnya ngisi anginnya dari input. Kalau Enggak, bisa di bawah output gitu. Maksudnya gini loh, setelah kita hunting, Hunting kita tembak-tembakan angin itu kan umpamanya tinggal 2500 di tabung. 2500, output Output umpamanya 1800. 18. Nah, angin yang ada di situ lebih baik dibuang. Kalau bisa Nah, disamakan dengan output gitu ya, Bang ya. Dengan output. Kalau Jadi, tembak mau diistirahatkan. kalau tembak mau diistirahatkan. Oh, gitu. Kalau mau kita buang habis nanti bermasalah pada palepnya. Kan gitu ya. Oh, inletnya tadi ya, iya. Bang. Karena dia kerja terus. Kerja terus. Oh, Apa gitu. lebih bagus kita kalau bisa pasang ke knockdown lebih Lebih bagus. bagus. Nah, cuman kan orang jarang, Bang, Iya. pakai kayak gitu, Bang. Karena apapun mulai duit ceritanya, lagi, Bang. apapun ceritanya, kita memakai regulator ini istilahnya makin ribet. Ribetnya itu tadi ya. Urusannya banyak jadinya. Iya. Dibandingkan senapang tidak pakai regul, setelah kita pakai udah letakkan saja. Nggak ada masalah. Iya, nggak ada masalah. Nggak ada masalah. Tapi kalau dia memakai regulator, permasalahannya seperti itulah. Apalagi kalau senapang berada dalam angin yang banyak di dalam tabung, kita inapkan dengan sendirinya yang namanya angin mengandung air, membawa kotoran. Ya, sementara dia yang menutup ini hanya seperti apa ya bilang? 0, apa untuk menutup inletnya nih. Apabila ada kotorannya sedikit aja, tidak usah jauh-jauh ya. Inlet ini tadi kita putar aja dari porosnya yang ini yang awal di sini kita putar kemarin aja Udah berubah. udah berubah. Nah, seperti apa coba? Ini lagi, Bang. Masalah inlet regulator ini Abang pakai apa ini? Apakah Abang pakai Sustapek? Apakah Abang pakai yang bawaannya? Gitu, Bang. Ya. Nah, kalau kita pakai bawaannya, kelebihannya apa? Kalau pakai yang Sustapek, kelebihan apa dan kekurangannya apa? Kalau yang pakai bawaan yang jelas lebih murah ya, Lebih murah, dan penyetingannya lebih gampang lebih gampang. karena dia langsung nutup.
Langsung nutup. Awalnya Awalnya. awalnya 1 hari 2 hari, Iya. nah 3 hari saya nggak udah lain lagi ceritanya. Udah lain cerita. Iya, Oh, itu pengalaman saya. pengalaman abang. Setelah Kalau diganti pakai pakai Sustapek, Hmm. yang permasalahan yang awalnya untuk mendudukkannya supaya dia itu diam, karena apapun ceritanya, kalaupun kita sobat dealer memiliki yang biasa aja lah, yang gampang-gampang, yang umum seperti ini ya. Waktu kita setting gini, saya umpamanya 18 nih, coba dibiarkan selama minimal 3 jam, berubah nggak tekanan? Naik nggak dia? Naik tidak. Atau turun nggak gitu ya? Iya, kalau turun dia nggak mungkin. Nggak mungkin. Nggak mungkin. Pasti naik gitu Pasti bang ya? naik. Kalau turun dia apabila ada yang bocor. Iya. di Berarti sini. itu setelah setting berarti Setting, harus didiamkan. didiamkan. Minimal 1 malam gitu lah bang ya? Iya, kalau bisa 1 malam kelamaan. Kelamaannya bang. Kalau 3 jam, nah itu udah pasti ketahuan tuh. Kita lihat aja nih garis ini ya. Walaupun garisnya ini di sini angkanya ada 10 ya. Kalau dibandingkan sama ini bukan 10 lagi ya. Udah 1 sampai 100 angkanya. Udah Iya. pasti gampang lihatnya. Iya, detailnya ada ya bang ya. Iya. Kemudian untuk idealnya bang, susunan disc spring menurut abang ini, susunan disc springnya itu idealnya kayak mana gitu bang? Idealnya Kalau masalah idealnya ya kita sebenarnya tergantung panjang piston. tergantung panjang piston. Kadang-kadang kan kalau kita beli baru bang, regulator paintball ini kan panjangnya nggak sama bang. Iya benar. Saya udah berapa kali saya beli bang, panjangnya nggak sama Ya, bang. panjangnya nggak sama. Kemudian yang di spring yang kita pakai kan tergantung, yang jelas ya ketebalannya udah beda-beda. Iya. Yang pada umumnya yang kita pakai, yang bawaan jarang-jarang sih kita pakai. Iya. Banyak kita ganti pakai yang Jermannya. Nah susunannya itu ya tergantung selera sebenarnya. Kita mau pakai input berapa? Sebenarnya gini ya. Yang paling Idealnya apakah 1-1, apa 2-2, apa 2-1, 2-1 gitu bang? Kalau yang bagus itu gimana bang? sebenarnya yang paling bagus ya, apabila waktu ini kita pasang suatu regul ini ya, ini waktu kita pasang waktu kita buka susunan di sini kita pasang, waktu kita pasang kembali kemari, dia kalau bisa ini yang namanya di spring tadi ini, dia memang ada pre ya. Jangan dia langsung nekan waktu kita kunci gini dia ketekan. Oh istilahnya dia nggak boleh dia ada tekanan Iya, dari drat ini. Iya. Oh Dengan dari sendirinya- pantat regulnya iya, ya bang ya? Dengan sendirinya kan dia kan mentok. Dia itu mengakibatkan waktu bekerjanya dari regul nggak ada dia waktu dia jeda pre-nya. Oh sebenarnya itu bukan dia murni dari susunan enggak ya bang ya? Tidak. Sebenarnya susunan yang seperti itulah yang mesti kita cari. Macam mana ya susunnya? Karena apapun ceritanya ya, susunan ini yang penting nggak muntah ke sana, masih bisa dia untuk menahan. Cuman kan permasalahannya naik regulnya itu kan lambat. Karena kalaupun kita seperti ini kita lihat nggak ketahuan, tapi coba dengan alat ini pasti jelas di mana permasalahannya. Oh gitu. Jadi misalkan kalau kita beli baru bang, dapat yang kayak gitu bang, kayak mana itu bang? Harus diakali lagi lah regulnya bang. Iya bener. Ya, kalau, Wah kacau kali itu bang. iya. Kacau kali itu bang. Gak usah kan yang regul yang harga segini ya, yang sekelas P70 pun ya, bukan kita langsung kita beli kita pasang langsung jadi, tidak. Enggak ada ya. seperti Nggak itu. seperti itu ya bang ya. Iya. Harus diasah lagi bang itu bang. Memang iya. Ya Cuman pesan saya satu lagi ya, apa itu bang? yang namanya suatu akurasi apabila kita memakai satu peluru dan beratnya yang sesuai dengan senapan kita ya. Ya jangan tukar-tukar. Kenapa pun ceritanya kalau kita udah tukar peluru, kita udah tukar lagi settingannya. Oh, bentar. Misalkan kita memakai output 18 gitu Ya. kan. Terus kita pakai peluru 10 grain dan kita pingin ganti yang 13 grain karena cuaca angin kan gitu kan. Iya. Pakailah kita pakai 13 grain. Itu harus setting lagi, Bang. Iya bener lah. Wajib, ya, Bang? ya wajib. Oh, Ya gitu apalagi ya, Bang. sekarang Ya. ini kita main turret ya. Dengan jarak yang sama, peluru yang berbeda, jatuhnya sudah beda. Udah nggak sama ya, Bang ya? Nggak sama. Dengan speed yang sama, dengan speed yang sama, pelurunya beratnya beda, jatuh pelurunya pun sudah nggak sama. Oh, gitu. Ya nggak percaya,
silahkan buktikan. Oke. Oke, kayaknya cukup sampai sini ya sobat dulur ya. Kayaknya ini udah cukup karena nih harinya udah malam ini sobat dulur ya. Mungkin Pak Badi udah merasa capek ini ya. Mungkin cukup sampai sini pengalaman kita gitu kan. Mudah-mudahan di luar sana ini menjadi suatu contoh atau menjadi referensi ya Bang ya. Oke. Nah, kalau misalkan kita ada kekeliruan, mohon dimaklumi dan mohon sarannya kan gitu Bang ya. Apabila sobat builder punya pengalaman yang lebih tinggi daripada kita, mohon klik tinggalkan di kolom komentar ya Bang ya. Di bawah ya kan Bang. Biar kita semakin update terus videonya kan gitu Bang ya kan. Oke ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Salam satu laras.